Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Rezin Rafian. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan mengenai teknologi pengolahan limbah, khususnya limbah industri kelapa sawit. Kenapa industri kelapa sawit? Karena industri kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis yang banyak berkembang di negara-negara tropis, salah satunya yaitu Indonesia. Sebelum masuk ke cara pengolahan limbahnya, kita harus tahu dulu apa itu limbah. Limbah merupakan hasil buangan suatu kegiatan, baik itu kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga. Limbah yang dihasilkan industri kelapa sawit ada yang berupa limbah padat dan cair. Limbah padat berupa cangkang dan fiber yang digunakan kembali sebagai bahan bakar boiler dan tandan kosong kelapa sawitnya yang digunakan untuk pupuk bagi tanaman. Air limbah industri kelapa sawit berasal dari unit proses sterilisasi, proses klarifikasi, dan clayback. Air limbah ini mengandung banyak bahan organik, yaitu BOD-nya sekitar 25.500 mg per liter dan COD-nya sekitar 48.000 mg per liter. Sedangkan baku mutu air limbahnya yaitu BOD 100 mg per liter dan COD 350 mg per liter. Untuk baku mutu air limbah dapat dilihat pada tabel ini. Jika limbah ini langsung dibuang ke sungai, tentunya akan dapat merusak ekosistem dari perairan dan dapat mencemari lingkungan. Limbah cair industri kelapa sawit didominasi oleh bahan organik, baik itu yang terlarut ataupun yang tidak terlarut. Dengan demikian, maka limbah cair ini lebih sesuai jika diproses secara biologi. Untuk tahapan awal pengolahan limbah industri kelapa sawit yaitu terjadi di fat pit. Banyaknya kandungan minyak dalam limbah tersebut mengharuskan dilakukannya pemanfaatan kembali dengan mengutip kembali minyak seoptimal mungkin. Proses pengutipan minyak ini dilaksanakan dalam kolam khusus yang disebut fat pit. Suhu pada fat pit ini berkisar antara 60 sampai 70 derajat Celcius dengan pH 4 sampai 4,5. Keluaran dari fat pit kemudian masuk ke kolam pengasaman. Karena suhu limbah cair masih tinggi, maka di kolam pengasaman ini selain fungsinya sebagai proses pengasaman, juga berfungsi sebagai kolam pendingin. Sehingga nantinya suhu keluaran dari kolam pengasaman yaitu 40 derajat Celcius dan pH 3 sampai 4. Setelah dari kolam pengasaman, masuk ke kolam netralisasi untuk menaikkan pH sampai dengan 7 dengan menambahkan soda kaustik. Dari kolam netralisasi masuk ke kolam anaerob dengan kedalaman rata-rata 4 meter. Karena bakteri anaerob tidak butuh oksigen untuk menguraikan bahan organik, sehingga dibuatlah kolam yang dalam. Pada kolam ini nantinya menghasilkan gas metana, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida. Dari kolam anaerob kemudian masuk ke kolam aerob, di mana pada kolam ini lebih dangkal dan luas karena bakteri membutuhkan O2 untuk pertumbuhan maupun respirasi. Atau bisa juga pakai kolam yang dalam, tetapi menggunakan aerator untuk menyuplai oksigennya. Keluaran dari kolam aerob kemudian masuk ke kolam sedimentasi untuk memisahkan lumpur dari proses sebelumnya. Setelah itu, baru boleh dibuang ke sungai. Untuk diagram prosesnya dapat dilihat pada skema berikut. Di samping proses yang ditampilkan pada skema tadi, limbah cair industri kelapa sawit dapat juga dimanfaatkan dengan metode land application, di mana di saat kadar BOD-nya berkisar antara 3.500 mg per liter sampai 5.000 mg per liter, limbah cair dialirkan ke area perkebunan sebagai bahan penyubur atau pemupukan tanaman kelapa sawit. Dengan pemanfaatan ini, limbah cair yang akan diolah akan berkurang dan tentunya dapat mengurangi beban biaya pada pengolahan limbah. Mungkin sekian dulu pemaparan mengenai pengolahan limbahnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.